Terima kasih Ustadz Azril, Pak Ali, Pak Ali yang sedang dalam perjalanan ya, Ustadz Azril yang lagi di kantor kayaknya nih. Sama siapa di kantor, Azril? Ustadz Ibrahim. Oh, berdua Ibrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, asatizah semuanya, kita akan mencoba mengulang kembali metode Usmani Anak yang pernah kita ikuti pelatihannya. Insya Allah ini akan lebih mengingat kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya ya, ketika mungkin waktu pelatihan untuk metode Usmani Anak ini menggunakan nasyid serta 5 langkah. Baik, untuk di semuanya di samping ini bawa bukunya ya, atau bisa lihat di share screen. Pertama, di pelajaran ke-1 ini adalah menggunakan nasyid balonku. Ya, metode Usmani Anak ini untuk diberikan sampai anak-anak itu kelas 6. Nah, ini juga yang baru kami dapatkan kemarin ketika kami pelatihan. Di awal, di Harpusat, untuk anak SMP dan SMA kami menggunakan buku metode Usmani Anak. Tapi ternyata menurut Ustadz Ridwan, itu mempengaruhi psikologis mereka. Jadi akhirnya kita menggunakan buku metode Usmani Anak dengan menggunakan nasyid ini hanya untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 ya, untuk yang di Bihar. Sedangkan kami yang di PAUD kita mulai anak-anak di usia 3 tahun sampai mereka siap masuk ke SD. Karena bukunya satu ini menggunakan nasyid ya, menggunakan lagu. Nah, lagunya adalah balonku ada 5. Insya Allah semua ustadz-ustazah ini udah anak, terutama ini ya yang ikhwan ya, jangan malu-malu melakukan lagu balonku tersebut ya. Jangan, nggak apa-apa walaupun mungkin suaranya fals ya, fals atau fals nih, nggak apa-apa. Terutama untuk anak-anak yang masih di usia SD. Nah, sangat menyenangkan. Karena ini sifatnya hanya ini ya, pendampingan, insya Allah tidak akan saya minta teman-teman untuk melakukan lagu balonku ya. Nah, di pelajaran ke-1 ini kita menasyidkan baris pertama ya. Baris pertama kita nasyidkan, kemudian kita langsung menggunakan 5 langkah. Ya, masih ingat kan ya 5 langkah tersebut? Pertama membaca huruf dari depan, kemudian membaca huruf dari belakang, kemudian kita membaca huruf secara acak, kemudian membaca latihan sama-sama, kemudian baru membaca latihan satu persatu. Baik, semoga teman-teman masih konsentrasi ya untuk mendengarkan. Saya akan nasyidkan di baris pelajaran ke-1 di baris pertama, yaitu di abata saja hakho. Dengan nasyid, balonku ada 5. Balonku ada 5, abata saja hakho, abata saja hakho, abata saja hakho, abata saja hakho. Mungkin agak cepat saya nyanyinya ya. Nah, nanti bisa kita perlambat.
Kalau untuk anak yang masih ini, bisa kita sesuaikan iramanya. Kalau untuk anak yang kelas 3, 4, 5, 6, itu bisa cepat seperti tadi. Tapi kalau untuk anak-anak yang PAUD, anak TK, itu bisa kita lebih lambatkan. Abata saja kho, abata saja kho, abata saja kho, abata saja kho, ya. Nah, setelah kita nasyidkan, kita membaca huruf dari depan. Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Kalau murid kita ada 10, kita bisa sambil menunjuk, kita bisa minta anak itu untuk membaca. Salah satu dari di antara mereka, kita suruh mereka baca. Ya, ketika kita membaca huruf dari depan, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Kita minta salah seorang murid kita untuk baca. Coba di sini. Al-Farizi, coba baca. Ikuti yang tadi saya baca. Mana Al-Farizi? Silahkan. Ya saja. Ya. A. Silahkan dibaca. A. Ba. Terus? Ya. Ta. Ya. Ha. Ja. Ya. Ha. Ya. Kho. Ya. Bisa sekaligus kita minta anak itu baca, bisa juga satu persatu, ya. Kita minta anak-anak itu untuk dengarkan, ya. Kita dulu yang baca, kemudian kita minta anak itu untuk mengikuti, ya. A, terus anak itu ikut baca A, kemudian ba, anak-anak juga mengikuti ba. Kemudian ta, anak-anak juga mengikuti ta sampai kho, sampai selesai. Kemudian kita baca sama-sama dengan anak-anak. Semuanya baca. Ya. Tadi setelah nasyid, kita sudah nasyidkan, anak-anak juga mengikuti nasyid kita. Kemudian kita baca dari depan, anak-anak kita minta salah satu di antara mereka untuk baca, kemudian kita baca bareng-bareng dengan mereka. Ya. Nah, setelah itu, baru langkah pertama tadi ya, kemudian langkah kedua. Langkah kedua sama, ketika kita minta anak-anak untuk baca terlebih dahulu. Setelah itu, baru anak-anak mengikuti, ya, bisa kita tunjuk salah satu di antara mereka, atau kalau misalnya masih banyak waktunya ya, dan kebetulan memang semuanya satu kelas itu memang dimulai dari awal bukunya, karena biasanya di kelas kita banyak yang idat, levelnya banyak yang beda ya. Ada mustawa 1, mustawa 2, atau level 1, level 2. Nah, ini yang mungkin bisa kita lebih percepat. Jadi nggak semuanya baca. Tapi kalau semuanya sama, bisa kita suruh anak-anak itu baca. Ya. Kalau ini kita bisa ambil sampel aja. Kalau misalnya memang anak itu dalam kelas itu banyak levelnya. Baik. Kemudian kita baca dari belakang. Ya. Kho. Nah, kita bilang ke anak-anak, dengarkan. Ya, biasanya ada anak-anak ya, karena dia sudah tahu mungkin di sekolah, tapi ketika kita tes kemarin, ternyata kita minta dia berada di kelas idat ya. Kita minta dengarkan. Nah, sebelumnya kalau kita mau memulai kelas, kita bikin dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas artinya kesepakatan dengan anak-anak. Kalau misalnya ustazah ngomong, ustazah lagi baca,
tolong semuanya dengarkan, ya. Ini gunanya ketika kita bikin dengan mereka. Jadi ketika kita minta mereka dengarkan, ternyata mereka udah duluan karena mereka sudah hafal ya. Kita bisa ingatkan, tadi aturan kelas kita seperti apa ya? Itu. Jadi, oh ya, biasanya seperti itu ya. Nah, mereka akan mengikuti kita, mereka akan diam ya, mendengarkan karena mereka sudah membuat kesepakatan. Nah, yang tadi yang kedua, langkah kedua adalah membaca huruf dari belakang. Ya. Kho, ha, ja, sa, ta, ba, a. Ya, setelah kita minta mereka mendengarkan, kemudian kita minta mereka mengikuti. Ya, kita baca. Kho, semuanya ikutin. Kho. Kemudian kita baca ha, semuanya juga ngikutin. Ja, semuanya ikutin. Kemudian sa, semuanya juga ikutin. Ta, semuanya ngikutin. Ba, semuanya ngikutin. A, semuanya juga ngikutin. Nah, setelah itu, kita minta salah seorang untuk membaca dari belakang. Ya. Atau semua anak-anak, kalau memungkinkan tadi waktunya. Kita tunjuk. Ya. Kemudian, setelah selesai membaca huruf dari belakang, maka kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membaca huruf secara acak, ya. Nah, ini kita harus pandai-pandai mengacak hurufnya. Jangan sampai nanti ketika kita acak, kita balik lagi, kitanya lupa, ya. Oke, biasanya sih kita seling-seling ya, itu lebih mempermudah. Nah, kita minta anak-anak tadi mendengarkan, ya. Yuk, dengarkan, ya. Kemudian kita mengacak huruf tersebut. A, kho, ba, ha, ta, ja, sa. Ya. Setelah itu, kita minta anak-anak ikutin, ya. Anak-anak, yuk kita ikutin ya. Ikuti, kita bilang ke anak-anak. Kemudian kita baca. A, ho, anak-anak mengikuti. Ba, ha, anak-anak mengikuti. Ta, ja, anak-anak mengikuti. Sa, anak-anak mengikuti. Nah, kayaknya yang ini kita praktekin dulu ya. Mohon semuanya untuk yang ikhwan saja mungkin bisa mengikuti yang tadi saya ini kan ya, yang saya jelaskan. Karena nanti di pelajaran kedua, ketiga, dan keempat juga sampai pelajaran terakhir itu sama ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Siap ya yang ikhwan? Silahkan buka mic-nya. Oke. Kita nasyid bareng-bareng dengan lagu Balonku ya. Jadi nanti ketika ke anak-anak enggak ini ya. Enggak kagok gitu ya kalau bahasa saya mah. Yuk. Abata sajaha yuk. Abata sajaha kho. Abata sajaha kho. Mana suaranya nih? Abata sajaha kho. 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 Baik, saya minta Ibrahim atau Azril ya, antum pakai ini ya, pakai laptop. Coba Iya, dilihat yang aktif ya, yang mengikuti. Karena kayaknya kita dikasih pelatihan ini juga dikasih pendampingan ya. Cuma 1 kali kayaknya nih. Tolong diinikan, tolong dilihat yang aktif di laptop karena saya nggak bisa ini nih laptopnya. Tolong dilihat, saya pakai HP ya. Tolong dilihat yang aktif ya. Baik, dengarkan. Ya, saya akan membaca huruf dari depan. A, ba, ta, sa,
kho. Ikuti. A. 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 Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Ja. Ja. Ha. Ha. Kho. Kho. Coba. Mas Huri. Baca. A. Aryo. A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Ja. Ja. Ha. 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 Kho. 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 Ya. Baik. Nanti seperti itu ya teman-teman. Ketika kita memberikan langkah pertama ke anak-anak, kita minta mereka dengarkan dulu, kemudian ikuti bersama-sama, kemudian kita minta salah satu dari mereka untuk baca. Kalau bisa memungkinkan semuanya baca, kalau tidak ya beberapa saja. Begitu juga dari belakang, kemudian secara acak. Nah, langkah keempat adalah membaca latihan sama-sama. Lanjut ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini kita kasih tahu anak-anak lagi, dengarkan, ya. Tadi kuncinya ketika kita minta anak-anak mendengarkan, sebelumnya kita sudah punya apa tadi? Punya perjanjian kelas, ya, kesepakatan kelas. Oke. A, ba, ta. Ikuti. A. Yang Ikhwan boleh ikuti. A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. Ya. Dengarkan. A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. A. A. Ikuti. A. 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 Ba. 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 Ta. 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 A. 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 Ya. Dengarkan. Ba. Ba. Ta. Ta. A. A. Ba. Ba. Ikuti. Ba. 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 Ta. 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 A. 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 Ba. 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 Baik, di halaman latihan ini kita bisa mentalakikan ke anak-anak itu 2 baris atau 3 baris. Setelah itu di baris ketiga kita cara paling pinter tuh di sebelah kanan kita, ya. Usahakan seperti itu. Yang paling pinter sebelah kanan kita, kemudian di sebelahnya yang paling pinter gitu ya. Nah, di sebelah kiri kita bukan nggak pinter, tapi mungkin agak lama ya. Tuh. Bukannya nggak bisa, tapi mungkin agak lama.
Ya, jadi kita minta yang paling gampang ya ketika dia mengucapkannya, atau paling pinterlah kalau bahasa ininya ya, bahasa keren kita ya, bahasa keseharian kita. Tapi sebetulnya semua anak itu memang pintar, cuma mungkin ada yang agak lambat ketika menerima apa yang kita sampaikan. Nah, kita minta dia baca ya, di sebelah kanan kita nih. Kita minta dia langsung baca. Misalnya di sebelah kanan saya nih Aryo baca. Kemudian setelah Aryo bacanya ini kan lancar nih, kita lanjut ke siapa ya, Syafi'i ya. Syafi'i baca di bawahnya. Aa, aba, atah, aba. Nah, setelah Syafi'i ini ada Al-Farizi. Nah, kita tahu nih Al-Farizi ini, mohon maaf ya Al-Farizi ya, agak kurang gitu misalnya. Kita suruh baca lagi dia yang tadi Syafi'i baca. Aa, aba, atah, aba. Karena tadi dia sudah mendengar apa yang diucapkan oleh Syafi'i, maka Al-Farizi bacanya pun akan lancar. Ya, begitu seterusnya. Ya, sampai di halaman 7. Ini semuanya latihan untuk a, bata, sa, ja, ha, kho. Baik, ini untuk di pelajaran ke-1 baris pertama. Nah, balik lagi ke pelajaran ke-1. Pelajaran ke-1 halaman 1. Nah, kita ke baris kedua. Hana. Oke. Ya, di da, za, ro, za, sa, sha, so yang bawahnya. Terus nah, da, za, ro, za, sa, sha, so. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua, kita nasyidkan lagi dari yang atas. Tadi nasyidnya kan balonku ada 5 ya. Kita lanjutkan juga dengan balonku ada 5. Kita ulang lagi tuh. Abata sa jaha kho da zaro za sa shao so. Abata sa jaha kho da zaro za sa shao so. Kenapa kita baca dari atas, kemudian bawahnya bisa juga setelah kita ulang dari abata saja hakho, atau kita baca langsung dari dazaro za sa sha so, dazaro za sa sha so, dazaro za sa sha so, dazaro za sa sha so. Ya, kita ulang dari atas tadi untuk mengingatkan kembali kalau yang di baris pertama itu bacanya a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Karena biasanya anak-anak itu kan lebih banyak tidak belajar di rumah, tapi mereka langsung belajarnya ketika sudah berada di bihar kita, ya. Nah, kemudian kita lanjut tadi. Sudah di da, za. Langkahnya sama, setelah kita nasyid, ya, kemudian kita masuk ke 5 langkah. Langkah pertama tadi apa? Membaca dari depan, kemudian membaca dari belakang, kemudian acak, setelah itu masuk ke latihan. Ya. Latihan ini sama, ya. Latihan ini kita mulai dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga kita talakikan, kemudian kita minta di sebelah kanan kita untuk membaca, ya. Boleh kalau kita misalnya pengen lebih mantap lagi, baca dari awal, yang dari dada, atau dia langsung melanjutkan dari khoza, dari baris ketiga atau baris keempat, ya. Ini. Baik, ini sudah di
2 baris, ya. Sebelum melangkah ke baris ketiga dan keempat, oke, saya langsung tanya jawab aja, biar gampang. Ada yang masih belum jelas di baris kedua dan baris pertama dan kedua? Silahkan. Boleh? Yang dari Padang, dari Cirebon? Masih susahkah prakteknya atau bagaimana? Silahkan sebelum saya lanjutkan ke 3 dan 4. Kami ketika di pelatihan pendampingan itu memang di kupas satu-satu ya. Jadi kita satu hari itu cuma mungkin dapat pelajaran ke-1 ke-2-nya ya, karena kita langsung praktekkan. Nah, kalau di sini kemarin bahkan Pak Ali mintanya cuma sehari ini ya, tapi saya bilang kayaknya nggak cukup deh Pak Ali kalau untuk 1 hari ini gitu ya, cuma 1 kali pertemuan gitu. Kalau untuk yang di Condet mungkin bisa nanti ketika kita rakor atau pas ini ya, pas ada waktu. Tapi kalau untuk yang dari cabang ini mungkin nanti kalau misalnya memang belum jelas bisa saya ini kan ya. Terakhir saya mau bikinkan video, ini juga belum terlaksana nih. Untuk pengajaran yang kemarin ketika ada pelatihan pendampingan. Baik, ada pertanyaan tidak? Afwan Ustazah baru bisa gabung, baru selesai sholat sini. Masya Allah. Iya, baru siap. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Yang dari Condet, ada pertanyaankah? Atau kalau di Cirebon, banyak yang langsung ke Al-Quran atau ini nih Ustadz Masyhuri? Banyak yang mulai dari buku 1 kah atau dari buku 2 kah? Kalau dari Padang gimana? Ustadz Zul? Ya, Bunda. Mereka ada yang dari buku 1 kah atau langsung ke buku 2 atau langsung Quran? Ada beberapa Ustazah. Gimana? Buku ada yang dari buku 1? Ada. Yang Iqdat. Ada ya? Ada. Tapi untuk Oke, mungkin kalau Zul pernah ikut ini juga ya. Iya Ustazah, tapi untuk Iqdatnya itu dia mungkin nggak semua huruf ya, jadi lebih mudah. Mungkin hanya huruf-huruf yang hampir mirip, yang dia agak sulit membedakan. Jadi untuk pelajarannya itu lebih mudah dia nangkapnya. Kayak membedakan huruf so sama do, po sama go, dia masih susah. Ya. Nah, kemarin ketika kami pelatihan pendampingan, di sini per baris ya. Abata saja haho itu memang tujuannya adalah anak-anak bisa membedakan antara huruf ba dengan ta dengan sa ya. Kadang-kadang yang hampir mirip ini adalah ta dan sa atau ja dengan ho titiknya. Nah, biasanya sih kalau hal-hal yang seperti ini kan bisa kita kreatif dari gurunya. Biasanya kalau yang 2 itu ta, kita bilangnya seperti apa? Bakso 2, kalau yang 3 itu sa. Biasanya ada tambahan keterangan seperti itu, ya. Nah, ketika dia salah dalam menyebutkan huruf itu, kita tinggal ulang. Nah, baksonya 2 apa ya? Ketika dia menyebut huruf ta itu adalah sa. Nah, kalau untuk so, bo itu juga sama. Biasanya kita bilang ada titiknya Kak, gitu ya. Begitu juga dengan to dan zo. Nah ini kenapa tadi kita baca berulang-ulang. Kalau anak itu ada 10 kita minta salah satu anak baca, berarti dia sudah berapa kali dengar tuh, ya. Kita sudah nasyidkan 4 kali,
kita bolak-balik kan, balonku ada 5 itu, balonku ada 5 itu kan ada 4 bait ya, berarti 4 kali. Nah, mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang seperti itu, maka dia bisa membedakan antara so dan do. Nah, apalagi di latihannya ini juga kita talakikan dulu ke anak-anak, ya. Ada lagi? Masih mudah ya kalau untuk dari halaman 1, 2 sampai 26 ini masih sama. Nah, kita mau lanjut ke halaman 30. Nah, ini pelajaran kedua. Ya. Di pelajaran kedua, ini ada 3 huruf. Artinya, huruf itu ketika ada di awal, huruf itu ketika ada di tengah, dan huruf itu ketika ada di akhir. Kalau huruf hamzah, ini semuanya sama. Nah, kemudian yang beda nanti adalah di ba, ta, dan sa. Ya. Kita dapati juga kemarin ketika saya tasih itu ya, saya dapati anak-anak karena ba itu dibacanya za, ya karena disambung depannya. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan, terutama untuk yang mengajar di buku 1. Ini masih di level ini ya, masih di level iqdat ya. Iya, Bunda Iqdat. Baik, kita lanjut ke ini dulu nih. Tetap bacanya a, ba, ta, sa. Kita nggak bacanya a, ba, ta, sa, sa. Tidak, ya. Kemudian sama sampai kita ke latihan. Nah, di latihan ini boleh kita tambahkan ya. Ba ketika berada di depan tulisannya seperti ini. Ketika di tengah seperti ini. Ketika di akhir seperti ini ya. Ba kalau di depan itu masih ada ininya ya. Garis yang ke atasnya itu, tapi ketika dia ada di tengah, tulisan yang atasnya itu rata. Kemudian kalau dia di akhir, dia ke atas lagi ekornya. Nah, sama seperti ta dan sa. Untuk langkahnya sama, membaca huruf dari depan, ya yang tadi di halaman 30, membaca dari belakang, kita acak, kemudian di latihannya kita talakikan lagi anak-anak. Ya. A, ba, ta, sa. Kemudian kita talakikan, kita katakan ke anak-anak, dengarkan, ikuti, baca sama-sama. Nah, kemarin di pelatihan, di pendampingan kemarin, kita memang sepakati, ketika kita minta anak-anak untuk mendengarkan, maka kita bilang ke anak-anak, dengarkan. Nah, ketika kita minta anak-anak untuk mengikuti, kita bilang ikuti. Kemudian ketika anak-anak kita minta baca bersama-sama, kita mengatakan baca sama-sama. Ya, ini hanya untuk keseragaman ya. Biasanya kalau seragam itu kan menyenangkan ya, baju seragam itu menyenangkan ya, nggak ada yang diirikan, nggak ada yang yang itu kok Ustazah seperti ini ya. Kemarin aku di Ustazah ini dibaca pembukaannya seperti ini kok, di sebelah sini di Ustazah yang ini beda gitu. Maka diseragamkanlah dengan dengarkan, ikuti, baca sama-sama ya. Itu.
Kemudian setelah kita talakikan, kita mengatakan ke anak-anak, dengarkan 2-3 baris ya. Kemudian kita minta anak-anak untuk mengikuti. Setelah itu kita minta anak-anak untuk baca simak. Ya, kalau baca simak artinya dia baca yang bawah. Kalau ikuti dia baca masih yang temennya baca. Contohnya seperti ini ya. Kita talakikan abata, batasa, tasaba, saaba, atasa, tasaba. Ketika kita minta anak-anak untuk mengikuti, maka dia baca yang sama. Abata, batasa, tasabah, dan seterusnya. Tapi ketika kita minta baca bawahnya, ya, atau lanjut, nah itu namanya baca simak. Ya, kalau dia tadi di sebelah kanan kita memang yang mudah untuk dalam menerima semua yang kita sampaikan, maka dia bisa kita minta baca untuk simak. Tapi kalau yang agak lama, kita bisa minta dia untuk ikuti. Artinya dia baca yang tadi dibaca temannya. Ya. Enaknya sih ini praktek, tapi kalau praktek agak sulit juga. Suaranya ini kurang mendukung. Agak ini udah lama nggak pakai Zoom, jadi masih kagok lagi ya. Sinyalnya juga naik turun nih. Ini gitu ya. Apa namanya ya? Oke, kita lanjut ya. Karena nanti ada di halaman nah, di halaman 32 ini yang harus kita benar-benar cermati. Karena di halaman 32 ini ternyata juga banyak di Al-Qur'an ya. Ini namanya huruf sambung bertingkat. Ketika di awal mereka mendaftar, kita berikan soal seperti ini. Jika dia tidak lulus atau salah dalam membaca huruf sambung bertingkat, maka dia di buku 1. Nah, bagaimana cara menjelaskan untuk huruf sambung bertingkat ini? Kita pretelin satu-satu. Kita tulis di papan tulis. Ya. Contohnya di sini bajaha. Kita tulis di papan tulis tuh. Ba-nya kita tulis seperti biasa, ja-nya kita tulis seperti biasa, ha-nya kita tulis seperti biasa. Baru setelah itu kita tulis sama seperti yang di buku. Halaman 32. Siska, halaman 32. Ini bisa nulis nggak sih ya di sini ya? Yang bajahannya bisa pakai papan tulis nggak ya Siska ya? Banyak kita tulis satu-satu gitu. Bajaha. Karena banyak juga anak-anak ketika ditashih ya, jabaha. Atau yang paling ini banget sih, yang paling sering banget ini adalah di tajaha, dibacanya ja-ta-ha. Harusnya kan taduan, tapi dibacanya jaduan. Nah, di sini kita harus benar-benar mencermati tulisan yang ada. Kita tulis satu-satu tuh. Bajaha, tajaha, bahaho, ya, kemudian tahaho,
Sahaho. Oh, ini enggak ya, enggak bertingkat. Nah, ini yang sambung bertingkat ditulis di papan tulis. Baik. Tidak ada lagi di sini yang sambung bertingkat kecuali di huruf ja ya. Ja, ho, ha itu yang bisa sambung bertingkat. Kalau yang lain nggak ada sambung bertingkat. Nah, saya lanjut ya karena nanti Ustazah Evi di buku 2 nanti kita akan berikan juga silabus sama kurikulumnya ya, Ustadz Ibrahim nanti kita share. Nah, ini kita lanjut ke nggak ada ini ya, nggak ada masalah. Biasanya kita nanti masalahnya anak-anak itu adalah di huruf a, ka, dan la. Ketika dia berada di tengah atau di akhir. Dan huruf mim ya, mim yang ada di tengah dan mim yang ada di awal. Nah, ini untuk pelajaran kedua. Selesai buku buku 1 di level i'dad. Nanti anak-anak masuk ke level 1. Nah, sebelum mereka masuk ke level 1, kita akan ujikan atau kita akan tashih. Ya. Kalau bisa yang tashih itu adalah bukan gurunya. Ya, kepala sekolahnya, koordinatornya, atau orang yang tidak mengajar anak tersebut. Boleh temannya, kali ya, teman pengajar kita. Ketika dia salah di dalam huruf bertingkat, huruf sambung bertingkat maksudnya, maka belum bisa lanjut ke level 1. Kita harus matangkan dulu di huruf sambung bertingkatnya. Tapi tentu saja di huruf-huruf lain mereka sudah lancar ya. Kalau untuk kenaikan level itu semuanya harus tidak ada lagi yang tertukar-tukar. Karena ini akan memberatkan anak tersebut ketika di level berikutnya. Ya. Kenapa kadang kita temui anak-anak yang sudah di level tahfiz tapi bacaannya masih salah-salah, baik panjang pendeknya atau tertukar-tukar antara ba dan nun. Nah, kita harus lihat lagi ke level i'dadnya ya, atau di level 1-nya. Nah, ini perlunya tashih ya, itu teman-teman. Memang setelah ada lajnah metode Usmani ya, ini banyak yang diperbaiki karena di awal kita hanya mengikuti apa yang pernah kita ikut di pelatihan. Waktu itu kan ikut pelatihan kita sesuai ya, kita tidak cermat ketika di sambung bertingkat di halaman 32 tadi. Biasanya kita bantu ketika dia tidak bisa membaca tajaha, kita bantu ya. Tapi ternyata efeknya itu ketika dia sudah di level tinggi, ya dia masih banyak yang salah. Baik, ini kita sudah selesai level i'dad. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, tadi indikator penilaian i'dad itu ada di halaman 32, ada di halaman huruf sambung bertingkat.
Jika itu masih banyak salah, ya, atau kalau di ini ya, satu salah itu pun sudah tidak bisa ditolerir. Berarti dia masih harus kita kuatkan di sambung bertingkat. Nggak apa-apa, anak-anak itu mungkin agak ngambek ya, ketika dia tidak lulus sedangkan temannya yang lulus, daripada dia nantinya malah kerepotan. Ya, bacanya malah jadi nanti repot. Lebih baik kita minta dia untuk lebih memperhatikan huruf sambung bertingkatnya. Baik, itu. Ada pertanyaan di sini? Kita akan lanjut ke pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga ini termasuk kata kunci ya. Tadi di buku Usmani 1 ini, kata kuncinya itu ada di halaman 1, ya, yang di awal ini, yang ada apa namanya ya, dalam lingkaran itu ya, dalam kotak, kemudian di halaman 30, di pelajaran 1, pelajaran kedua, dan pelajaran ketiga, ini namanya kata kunci. Nah, kita akan masuk ke level berikutnya, yaitu level 1. Ini berbaris kasroh. Tapi sebelumnya kita tulis lagi pelajaran tadi yang pelajaran di i'datnya. Nah, kita tulis yang a, ba, ta, sa, kemudian sebelahnya atau di bawahnya kita tulis i, bi, ti, si. Ya. Bisa juga kita bilang ke anak-anak karena dia sudah selesai di level i'dat tadi. Kita tulis ya a, ba, ta, sa. Kemudian kita tulis di bawahnya sambil kita bilang, Ustazah punya nih sesuatu yang baru. Yuk lihat ke depan semuanya, perhatikan ke depan semuanya. Kemudian kita tulis i, bi, ti, si. Nah, terus kita ucapkan, ini bacanya i, bi, ti, si. Ya. Nah, kalau misalnya ada anak yang udah langsung bisa baca, boleh kita bilang, alhamdulillah, kakak udah bisa, kakak udah belajar ya, atau kakak sudah murojaah ya di rumah gitu. Tapi kalau memang yang belum, kita motivasi, kita, ayo sekarang kita baca bareng-bareng yuk. Nah, ini namanya kasroh, dibacanya i, bi, ti, si. Ya. Nah, kita mulai lagi dengan nasyid seperti di pelajaran ke-1. Baris awal, kemudian baris kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ini boleh kita baca semuanya. Kalau tadi kan satu baris ya. Kalau yang di sini kita sudah bisa baca semuanya karena anak-anak sudah hafal hurufnya. Ya, itu. Nah, jadi berapa kali pertemuan nih untuk i'dat, level i'dat sebetulnya? Ya. Nanti ada di silabusnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan sesuai dengan silabus. Kalau misalnya memang ada kendala, itu kita berikan secara privat ya, terutama untuk anak-anak yang agak lama menerimanya. Kita berikan secara privat agar dia bisa mengikuti teman-temannya yang lebih mudah menghafal atau lebih mudah mengingat. Ya. Jadi kita nggak terlalu capek juga sih sebetulnya. Anak-anak itu baca individu dan waktunya juga akan pas ya. Kita akan nggak kehabisan waktu. Biasanya kan suka kehabisan waktu ya. Karena anak-anak tuh bacanya lama. Terus sambil ngeliatin anak-anak yang main. Nah, kalau kita baca seperti ini, itu anak-anak lebih mudah kita kendalikan, anak-anak juga lebih enjoy karena semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, waktu yang sama. Ya, kalau kita privat kadang-kadang ada satu anak yang bisa 20 menit karena lama banget sambil mikir, apalagi anak kecil ya. Baik itu anak PAUD
atau anak kelas 1 ya. Ada aja komentarnya yang ngomong ya, yang banyak ngomong tuh kadang-kadang sambil pegang jilbab atau dia lihat apa, "Ustazah, itu apa sih ya?" Ada loh anak yang seperti itu. Atau kalau yang memang pemalu, dia akan diem. Aduh lama banget mikirnya. Akhirnya apa? Kita nggak sabaran kadang-kadang kita kasih tahu ya, I, B, T. Tapi sebetulnya itu akan menyulitkan dia nantinya. Nah, di sini perlunya alat peraga. Jadi anak-anak itu bisa lihat semuanya, porsinya sama semuanya dibandingkan ketika kita hanya mengajarkan dia secara privat. Nah, ketika kita mengajarkan dengan olahraga, kitanya juga harus jangan diam aja. Coba berdiri. Perhatikan semuanya. Posisi duduknya juga. Jangan posisi bersila, karena posisi bersila itu katanya posisi udah nggak bisa, bangunnya susah gitu ya. Harus posisi yang bangun ketika anak-anak memang butuh bantuan kita. Kalau bisa pakai ini ya, pakai alat tunjuk yang kalau dulu pakai itu ya, apa ya, yang penggaris atau apa gitu ya. Tapi jangan sampai anak-anak minta atau diambil sama anak-anak. Kita harus tadi ada peraturan kelas. Baik, sampai di pelajaran ketiga. Nggak jauh beda dengan pelajaran ke-1 dan ke-2, sama ya. Dengarkan, ikuti. Kemudian kita minta anak-anak itu baca, apakah mereka bacanya ikuti apa dari temannya atau dari kita yang tadi kita talakikan, atau kita suruh baca simak. Kalau baca simak artinya anak tersebut membaca yang baru. Nah, ini ketika mereka akan lanjut ke level 2, anak-anak harus sudah mampu membaca di halaman 40. Ini lancar bacanya. Ya, bacanya lancar, kemudian ditasih bacanya lancar. Nanti ketika ujian kita kasih soalnya yang beda. Tidak lagi soal yang ada di buku Usmani anak. Ya, karena biasanya kalau yang sudah nggak pernah, udah berkali-kali nggak ini ya, ada yang 2-3 kali tidak lulus level di level tersebut, dia sudah hafal. Nah, ini yang kita hindari. Karena dia sudah hafal bacaan ini pasti bacaannya seperti ini. Ya. Nah, makanya kita cari dari huruf yang kita ganti. Ya. Masya Allah ya, menjadi guru Quran, kita juga harus kreatif. Tidak hanya mengandalkan yang ada di buku saja ternyata. Kita harus banyak baca buku yang lain. Ya, harus sering-sering juga baca Quran. Dan kita sudah mendapatkan amanah untuk one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Itu kalau NKRI harga mati gitu ya. 1 hari 1 juz juga itu harga mati buat mereka, buat kita, buat semua yang ada, baik itu staf, baik itu guru, semuanya harga mati untuk 1 juz 1 hari. Ya, semoga bisa lebih ya dari 1 juz itu. Karena apa? Karena ini tadi, agar kita bisa lebih mudah memberikan pelajaran ke anak-anak kita nantinya. Oke, udah 2019, biar nanti ada kesempatan untuk Ustazah Evi menjelaskan buku keduanya. Nah, di pelajaran ketiga ini,
Tadi pelajaran ketiga, sekarang pelajaran ketiga lagi ya. Nah, ini Ubuntu. Nah, sama. Kata kunci ini kita tulis lagi di papan tulis ya. Kita tulis lagi dari A, ba, ta, sa, I, B, T, C. Kemudian kita bilang lagi ke anak-anak, oh sekarang Ustazah ada lagi loh yang baru gitu. Apa ya? Nah, kemudian kita tulis deh Ubuntu. Nah, setelah mereka tahu kalau ini dibacanya Ubuntu, kita mulai lagi. Nasyidnya dengan atau bisa dengan twinkle-twinkle kali ya, kalau udah bosen dengan balonku. Ya, karena balonnya meledak, udah habis ya. Udah kita ganti deh dengan twinkle-twinkle ya. Tadi kan meletus balon hijau. Nah, balon hijaunya udah meletus. Merahnya udah meletus. Kuningnya udah meletus. Ya udah, Ubuntunya kita pakai twinkle-twinkle aja deh gitu ya. Oke. Ya, sama langkahnya. Kita menggunakan 5 langkah. Membaca huruf dari depan, belakang, acak. Kemudian kita membaca latihan sama-sama. Dan kemudian kita membaca, anak-anak membaca satu persatu. Baik, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, nggak enaknya begini nih. Kalau di Zoom, saya pakai HP lagi. Nggak kelihatan deh tuh. Jangan-jangan pada tidur nih. Halo, nggak tidur kan ya? Nggak Ustazah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yuk, yang mau nanya silakan. Yudi, tidur Yud? Enggak Ustazah. Oh enggak, Masya Allah, baiklah. Halo Bunda. Ya. Lebih Zul mau Zul mau nanya, Zul? ya. Gimana, Zul? Mungkin lebih ke manajemen waktunya sih Ustazah. Untuk setiap baris itu kita estimasikan itu berapa menit ataupun setiap satu halaman itu berapa menit. Kalau mungkin kondisinya ideal kan bisa kalau di silabus kan 3 halaman atau 2 halaman ya pas kali pertemuan. Itu kondisinya kalau satu kelas itu satu. Ini kalau misalnya di cabang kan masih baru semua. Satu level ya? Iya, satu kelas itu kadang 2 level, kadang ada yang 3 level yang berbeda, Ustazah. Nah, cara manajemen waktunya gimana, Ustazah? Ya, tadi kalau untuk yang lebih dari satu level, lebih mudah ya. Jadi waktunya juga dia lebih pendek ya. Kalau misalnya level 1 itu ada 3 orang, satu sesi itu 1,5 jam ya, Zul ya? 1 atau 2? 1,5 jam. Oh, 1,5. Ya. 1,5 biasanya kan 5 menit kita untuk pembukaan ya. Kemudian kalau yang ini murojaah 10 menit, biasanya 15 menit pertama itu untuk pembukaan dan murojaah. Kemudian itu masih ada waktu 1 jam 15 menit. Kita bagi tuh kalau misalnya ada 3 level, kita lihat yang lebih banyak yang mana. Kita lebihkan aja 5 menit. Misalnya level 1-nya itu 4 orang.
Kemudian level 2 level idat dulu ya. Level idatnya misalnya 4 orang. Level 1 5 orang. Kemudian ini 2 atau 3, 2 level aja dulu ya. Jadi 1 level itu dibagi 2, 30 menit, kan masih sisa 1 jam ya. Nanti karena 15 menit ke belakang itu akan kita gunakan untuk penutup dan baca doa. Jadi untuk yang level idat itu kan tadi 4 orang. Bisa jadi dia 35 menit. Untuk level 1-nya itu tinggal 25 menit ya. Tapi kadang-kadang di lapangan kita lihat nih, ternyata level idat lebih mudah gitu ya. Dibacanya, anak-anak juga lebih mudah menghafalnya, lebih mudah menerima apa yang kita sampaikan. Nah, itu dilihat situasinya, tapi jangan sampai lebih dari 35 menit ya, kasihan untuk di level yang 1. Itu seperti itu kalau dihitung-hitung secara ini ya, secara waktunya. Itu Ustaz Zul. Ini istrinya nggak kelihatan nih, baru namanya doang nih. Pada di samping saja. Iya, keluarin dong. Jangan deh, jangan ntar aja. Ada yang lain. Di sana nggak saja kalau untuk kondisinya seperti itu kan yang mungkin 3 level berkreasi di silabusnya. Kalau misalnya biasanya kan kalau efektifnya itu kan 3 tuh kalau 1 level ya. Nah, kita mungkin dibagi 2 jadinya. Misalnya kalau misal 1 semester itu ada 24 pertemuan atau 16 pertemuan, kalau dibagi 2 bisa jadi 32. Ya, putus. Bisa gitu saja. Bisa seperti itu. Ya. Karena kita memang banyak ya levelnya beda ketika kalau Ustadz Ridwan itu memang megang sekolah yang formal, jadi enak dia. Target-targetnya juga semuanya tercapai. Ya, kalau kita kadang ngos-ngosan juga ya, dengan kondisi 1 kelas itu beda levelnya. Udah gitu juga mereka sore kan ya, bukan bedalah antara formal dengan kita ya, dengan non formal yang seperti kita. Kondisi anak-anaknya yang sudah memang kadang mereka kalau untuk ke Bihar itu sebagai hiburan ya, seneng gitu kalau mereka di Usmani itu, apalagi yang anak laki-laki itu bisa bebas kayaknya, yang main bola, yang naik-naik itu, Masya Allah kalau yang anak laki-laki ya. Itu beda dengan sekolah yang formal karena mereka juga biasanya terikat dengan nilai. Kalau kita enggak ya, kadang dia kita juga enggak bisa tekan gitu ya. Kalau di sekolah formal itu enak, kamu nanti nggak naik kelas gitu ya, dan mereka akan malu biasanya kalau tidak naik kelas di sekolah. Tapi kalau kita di Bihar ya udah biasa aja gitu. Baik, ada yang ingin bertanya? Kalau kita tidak, lanjutkan ke Ustazah Evi. Bagaimana? Ya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Nanti silahkan tanyakan kalau memang masih perlu jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kasiron kepada Ustazah Ida, ya, yang mana beliau tadi telah menjelaskan bagaimana mengajarkan anak dari level idat sampai level 1, yaitu khususnya buku 1 ya, buku 1 Bihar Anak. Nah, yang selanjutnya
kita akan mendengarkan penyampaian dari Ustazah Evi yang mana akan membahas penyampaian materi level 2, iya, level 2, level 3, Kedua. iya, dan level 4. Dan khususnya buku 2 Bihar Usmani. Ya, kepada Ustazah Evi kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga masih semangat ya, saudara semua. Baik, saya mau mencoba untuk mentransfer ilmu yang sudah saya dapat dari pendampingan dari Ustadz Ridwan. Oke, di sini saya akan mencoba membahas buku 2 ya, metode materinya tanwin. Ya. Sebelum kita ke materi tanwin atau sebelum nasyid, di sini kita juga perlu menulis di papan tulis. Ya, perlu menulis di papan tulis, diuraikan. Nah, kalau tadi misalnya di buku 1, barisnya ada 1, sekarang kita barisnya ada 2. Berarti kalau tadi baris 1 itu A, sekarang barisnya ada 2, kita baca an. Seperti itu. Ba, barisnya 1 di atas, kalau 1 berarti ba, kalau barisnya 2 berarti bacanya adalah ban. Kalau ta, barisnya 1 dibaca ta, barisnya 2 kita baca an. Seperti itu. Kalau sudah materinya sudah kita sampaikan, baru kita langsung masuk ke nasyid ya. Nah, untuk nasyidnya kita coba pakai nasyid pring-pring bunyi sepeda. An tan san jan tan kon dan ron zan tan shan kon don ton don an dan tan kon tan lan man nan wan han yan. Nah, seperti itu. Lalu kita nasyidkan bersama anak-anak ya. An tan san jan tan kon dan ron zan tan shan kon don ton don an ron tan kon lan man wan han yan. Kalau tadi buku 1 di halaman pertama itu hanya satu pertemuan, itu hanya satu baris. Untuk di buku 2 ini kita sudah mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Setelah kita nasyidkan, baru kita urai satu baris ya. Tadi perlunya tadi saya sudah bilang, pertama dulu kita perintahkan anak-anak untuk dengarkan. Jadinya untuk mentelakikan. Ya, saya ingatkan dulu ya anak-anak. An, ban, han, san, jan, han, kon. Setelah itu baru langkah yang kedua adalah ikuti. An, anak-anak mengikuti. Ban, san, jan, han, kon. Itu yang kedua tadi anak-anak mengikuti. Yang ketiga kita baca bersama. An, ban, han, san, jan, han, kon. Kita baca dari depan. Selanjutnya kita baca dari belakang, sama seperti tadi kita dengarkan dulu guru membaca kon, han, jan, san, han, ban, an. Itu lalu dengarkan, anak-anak disuruh tadi mendengarkan ya, lalu sekarang anak-anak disuruh mengikuti kita. Kon, han, jan, san, han, ban, an. Selanjutnya kita baca bersama. Kon, han, jan, san, han, ban, an. Seperti itu. Selanjutnya tadi baca dari depan, baca dari belakang, selanjutnya baca secara acak. Misalnya saya acak ya, dengarkan dulu ya anak. An, kan. Jangan lupa nanti di papan petunjuk atau di posternya ditunjuk teman-teman. An, kan, jan, kon. Selanjutnya kan, ban. Ya. Lalu kita coba ke anak-anak, coba ikuti ya. Yang saja, an, kan, jan, kon, kan, ban. Dan selanjutnya kita baca bersama.
an. Untuk acaknya sama seperti tadi polanya, atau nanti boleh kreasi, boleh an, boleh nanti diacak dari an, dari hon, han, jan, kreasi masing-masing dari pengacara ya. Tadi ya, an, baca bersama teman-teman, an, san, jan, hon, han, san, dan. Itu baris pertama kita urai seperti itu. Sama untuk baris kedua, langkahnya seperti tadi ya. Apa tadi untuk baris Q kita tunjuk ke anak, kita tunjuk ke poster. Ini apa nak? Misalnya huruf an, apa nak? Silakan baca gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman ke baris kedua mohon. Baris kedua sama seperti tadi kita baca dari depan. Kita lakukan dulu, dengarkan dulu ya. Dan, one, dan, san, shan, hon. Sekarang ikuti ya. Dan, ron, dan, san, shan, hon. Ikuti, kita baca bersama anak-anak. Dan, ron, dan, san, shan, hon. Jadi tadi, dan, ikuti, dan juga baca bersama. Itu dari depan. Sekarang dari belakang. Son, shan, san, dan, ron, dan. Oke, sekarang ikuti. Son, shan, san, zan, ron, dan. Ya, lalu baca, kita acak. Son, baca bersama dulu, maaf. Baca bersama dulu ya. Son, shan, san, zan, ron, dan. Nah, jadi di sini ada 3 clue ya. Dengarkan, ikuti, dan juga baca bersama. Betul. Jadi setiap barisnya kita ikuti, dengarkan, ikuti, dan baca bersama. Jadi harus diterapkan baca dari depan, baca dari belakang, dan juga baca acak. Polanya sama seperti itu. Setiap baca dari depan, ikuti, dengarkan bersama. Sama nanti baca dari belakang, ikuti, dengarkan, ikuti bersama. Terus baca acak juga seperti itu. Dengarkan, ikuti, dan baca bersama. Oke ya. Jadi anak-anak ada berapa kali membaca tuh ya. Jadi banyak ya bacanya ya. Mereka banyak mendengarkan juga. Jadi insya Allah sih karena sudah mendengar beberapa kali, insya Allah lebih untuk diingat. Ya. Itu selanjutnya sama yang ke bawah baris ketiga dan yang keempat juga sama polanya seperti tadi. Baris ketiga baca dari depan, dengarkan, ikuti, dan juga baca bersama. Lalu kita baca lagi dari belakang, ikuti, dengarkan, ikuti bersama, lalu baca acak seperti itu ya, sampai baris ke 3. Oke, satu pertemuan ini di silabus itu kita membahas halaman 1, 2, dan juga 3. Oke, halaman 2 sama. Halaman 2 ya, halaman 2 sama kita jelaskan lagi. Kita kan tulis kalau barisnya 1 di bawah kita baca i. Kalau barisnya 2 di bawah kita baca in. Kalau barisnya di bawah kita baca b. Kalau ada 2 barisnya kita baca bin. Kalau ta di bawah kita baca ti. Kalau 2 di bawah kita baca in. Ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi tadi ya, masih sering-sering bunyi sepeda. Tin din tin tin din tin tin din din ring din tin shin tin din tin din ain ring tin 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 lin lin yin 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 yin. Setelah kita lanjutkan sama seperti tadi polanya, kita baca, jelaskan dulu baris pertama seperti tadi. Baris pertama tadi kita baca di depan. Ikuti, dengarkan dulu. Setelah anak-anak mendengarkan, kita membaca sampai huruf sin. Lalu ikuti, baru anak-anak mengikuti kita. Dan terakhir kita baca bersama. Setelah selesai dari baca dari depan, kita baca dari belakang seperti tadi. Sin,
in, jin, sin, in, bin, in. Lalu kita anak-anak mendengarkan dulu, mendengarkan kita sampai selesai. Setelah kita mendengarkan, setelah anak-anak mendengarkan, baru mengikuti kita. Sin, jin, sin, bin, in. Nah, lalu kita baca bersama. Sama ya. Jadi polanya baca dari depan, itu dengarkan, ikuti, dan juga bersama. Baca dari belakang, dengarkan, ikuti, baca bersama. Lalu selanjutnya kita baca. Selanjutnya juga sama. Baris kedua, ketiga, dan keempat sama juga polanya seperti itu ya. Oke, next selanjutnya ke halaman ketiga. Halaman ketiganya sama seperti tadi, sebelum kita masuk ke nasyid, kita jelaskan dulu ya materinya. Kalau berarti kalau ada ekornya, itu kita baca un. Ya, un. Kalau bu berarti jadinya bun. Kalau su jadinya sun. Seperti itu. Sama seperti tadi, kita nasyidkan dulu. Setelah kita nasyid bersama, kita talakkan baris per baris. Ini per barisnya itu baca di depan, dengan cluenya, dengarkan, ikuti, dan juga baca insya Allah karena sering diulang-ulang, jadinya anak-anak insya Allah bisa seperti itu. Nah, kalau untuk ini memang tidak ada baca privat ya, semuanya bacanya secara klasikal semua. Ya. Insya Allah sudah bisa diterima ya. Kemudian selanjutnya ke halaman 4. Selanjutnya ke halaman 4. Ya, ke halaman 4 ini kita ke halaman latihan. Halaman latihan sama pertama kita talakikan. Nah, talakikan tadi untuk perintahnya adalah dengarkan dulu. Oke, kita suruh anak-anak mendengarkan kita. Naba'an, kutuban, qanitan, tulusan, sirojan, farihan. Setelah anak-anak mendengarkan kita, baru kita menyuruh anak-anak untuk mengikuti. Naba'an, nah anak mengikuti. Kutuban, qanitan, tulusan, sirojan, farihan. Terakhir, baru baca bersama. Kita baca bersama. Naba'an, kutuban, qanitan, tulusan, sirojan, farihan. Dalam latihan ini dari belakang ya, bacanya semuanya dari kan ya. Oke. Nah, untuk mentalakikan ini, kalau memang kita lihat materinya dirasa mudah, itu cukup ditalakikannya hanya 3 baris. 3 baris saja. Nah, nanti anak-anak misalnya kita panggil. Misalnya Fatimah baca baris pertama, nanti temannya lagi silakan Kak baca baris kedua. Nah, jadi memang muter mereka ya. Selanjutnya Kakak baris ketiga atau Ani baris keempat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sampai kalau bisa bagus ya 4 sampai 5. Insya Allah sih cukup waktunya ya. Kita menerapkan dari 4-5 karena memang tidak ada baca privat itu untuk yang memang dinilai lambat. Ya, jadi bacanya muter ya. Misalnya tadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat sampai terpenuhi materi di pertemuan hari itu. Ya, itu. Misalnya tadi Fatimah baca baris pertama, terus Fulana baca baris kedua, baca baris ketiga. Ya, jadi tidak perlu baca sampai satu anak satu halaman semuanya, tapi secara bergantian seperti itu. Ini kalau seandainya materinya dianggap anak-anak sudah mudah diserap seperti itu.
Oke. Sama halaman 5 juga sama. Karena tadi masih lanjut. Saya lihat tadi terakhir di Fatimah halaman 4, di halaman 5 nanti kita lakukan lagi kembali seperti tadi. Nah, anak-anak bergantian bacanya. Ada yang baca baris pertama, baris kedua, dan juga baris ketiga. Gitu. Oke. Next, selanjutnya kita ke materi tasydid. Nah, untuk materi tasydid ini pertama kita jelaskan dulu materinya sebelum kita ke nasyid ya. Oke, sekarang sudah punya tanda baru seperti mahkota raja. Nah, seperti ini tandanya. Mahkota raja ini bacanya kita tekan ya. Misalnya kita tulis dulu di papan tulis A sama A, di atasnya ada tasydid, bacanya AA. Yang pertama kita nulisnya tanpa tasydid dulu, kita baca contohkan AA. Nah, lalu kita selanjutnya kita kasih tanda tasydid AA. Bacanya seperti itu. Aba tanpa tasydid, kita tulis lagi sampingnya aba yang tanpa tasydid dengan tasydid abanya jadi abba. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke nasyidnya. Nasyidnya ini naik delman ya. Maksudnya kalau tadi kering-kering sepeda, kalau yang untuk tasydid ini nasyidnya adalah naik delman. Abba atta asa aja aha akho ada ero azza asa asya afo albo alpo azzo a'a algo apa ako aka alla amma anna awa aha ayya ayya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita baca nasyidkan bersama anak-anak seperti tadi. Setelah kita nasyidkan, baru sama seperti tadi kita urai baris per baris. Tadi ya untuk baris pertama kita baca dari depan. Baris depan punya adalah dengarkan, ikuti, dan juga baca bersama. Misalnya, oke dengarkan saja dulu ya. A, abba, atta, atta, ajja, aha, akho. Oke, sekarang ikuti saja ya. A, abba, atta, atta, ajja, aha, akho. Sekarang kita baca bersama. A, abba, atta, atta, ajja, aha, akho. Oke, itu dari depan. Sekarang kita dari belakang. Seperti tadi. Dengarkan saja dulu. Akho, aha, ajja, atta, atta, abba, aha. Oke, sekarang ikuti. Akho, aha, ajja, atta, atta, abba, aha. Sekarang baca bersama. Akho, aha, ajja, atta, atta, abba, aha. Oke, tuh. Nanti selanjutnya sama ya. Ya baik. Sama sekarang kita baca acak. A, atta, ajja, akho, aha, atta, abba. Oke, tadi dengarkan ya. Sekarang ikuti. A, atta, ajja, akho, aha, atta, abba. Sekarang kita baca bersama. A, atta, ajja, akho, aha, atta, abba. Nah, itu ya. Tadi baca dari depan,
dengarkan, ikuti bersama, baca dari belakang juga sama, dengarkan, ikuti bersama, baca acak pun juga seperti itu punya, dengarkan, ikuti, baca bersama. Sama sampai ke bawah pun juga seperti itu polanya. Baik, selanjutnya untuk ke halaman ini 678 ya, sama ya. Metodenya cara penyampaiannya seperti tadi, itu masih ke halaman tasydid. Ya. Oke, selanjutnya ke halaman 9-nya. Ke halaman 9-nya itu juga sama seperti tadi, kita talakkan dulu. Kita tadi dengarkan dulu, ya, dengarkan dulu. Sababa, kotaba, wasana, lajjaha, alaha. Nah, anak-anak dengarkan, anak-anak mengikuti kita. Sababa, kotaba, wasana, lajjaha, alaha. Setelah itu kita baca bersama. Sababa, kotaba, wasana, lajjaha, alaha. Seperti itu. Lalu kita sampai 2 baris atau 3 baris kita talakikan. Setelah gurunya mentalakikan, baru anak-anak diminta membaca secara boleh misalnya tadi baca di baris yang sama ya Kak, atau silakan baca baris kedua. Atau nanti temannya di sebelahnya baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya seperti itu. Oke. Itu tasydid ya. Kita langsung ke materinya yang halaman 11 sukun. Ya, sukun sama seperti tadi kita jelaskan dulu. Kita punya tanda baru yaitu namanya sukun. Kita biasanya kita masukkan ini ada maksudnya ya. A kita lakukan a, ab, at, at, aja, ah. Sama polanya tadi ya. Baca dari depan, dengarkan dulu, ikuti, dan juga baca bersama. Dari belakang juga sama, tadi dengarkan, ikuti, sama, baca acakkan juga seperti itu. Jadi insya Allah dengan beberapa kali anak-anak mendengar dan baca, itu insya Allah sih mudah untuk mengingatnya. Karena dengan saya sendiri sih sudah mempraktekannya, alhamdulillah anak-anak mudah ya. Seperti itu. Jadi progresnya lebih cepat. Karena memang untuk dari metode ini kita targetnya 12 kali pertemuan itu sudah selesai level ya, atau dalam 1 bulan harus sudah selesai level. Seperti itu. Oke, kan sebenarnya sama sampai ke halaman 17 itu masih tentang sukun. Tentang sukun juga sama ya. Jadi sampai nanti di halaman 18-nya. Halaman 18 ini materi, nah ini materi tentang ya, tentang indeks. Nah, jadi kita juga prosesnya dulu di papan tulis yang hurufnya tanpa tanda panjang, lalu tentunya ada tanda panjangnya. Jadi kita perhatikan a, ba, sa, sa, ja, a, o. Sama tadi dengarkan, ikuti, dan juga baca bersama. Setiap baris, jadi setiap baris itu ini adalah dengarkan, ikuti, dan juga baca bersama. Baca depan, belakang, baca secara acak. Ya, jadi halaman seperti itu.
selanjutnya sama yang I. Yang I juga kita contohkan I tanpa tanda panjang. Lalu di sampingnya I yang tanpa tanda panjang, kita kasih contoh I dengan tanda panjang. Ya. Sama yang U juga, sama U dengan tanpa tanda panjang. Selanjutnya, kita contohkan lagi U dengan mau sukun, kita contohkan bacanya dengan tanda panjang. Lalu kita nanti lanjutkan terlebih dahulu. Ya, itu mungkin udah habis ya Ustaz ya. Ini aja. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zaifi yang telah men-sharing atau mempresentasikan materi tentang Gus Mani dan Ustaz Zaida juga sama yang sebagai pembicara kita. Semoga dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa mendapatkan insight atau pengalaman mengajar yang baru mungkin ke depannya tentang perubahan atau cara kita mengajar ke depannya agar bisa lebih baik lagi untuk mengajar ke depannya lagi. Mungkin sudah mengingat waktu yang sudah larut, tanpa berpanjang kalam, kita tutup acara pada malam ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ibrahim. Pada Ustadz Ibrahim, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله سأرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, amin amin robbal alamin. Dengan berakhirnya doa tersebut, berakhir juga acara pada malam hari ini.
Semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat oleh kita semua untuk murid-murid kita juga nanti ketika mengajar mendapatkan ilmu yang baru, bisa men-sharing kepada teman-teman semua dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin rabbal alamin. Baik, sebelumnya dari Ustadz Ali apakah ada tambahan Ustadz? Sebelumnya. Udah cukup Ustadz Azril, nanti selebihnya didiskusikan pas rapat mudir aja mungkin nanti. Oke, baik Ustadz. Ya, baik teman-teman, mengingat waktu sudah malam, baik kita tutup pelatihan online ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ketika ada info latihan selanjutnya nanti bisa diinfokan kembali oleh dari Pak Ali ataupun Ustaz Zaidah kepada teman-teman semua. Ya baik. Baik, saya sebagai MC pamit undur diri, kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ustaz Pamit semua, ya, Pak Ustazah. Ali. Ya, makasih. Pamit Ustaz. Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pamit, Ustaz. Ya.